Dan pemirsa, liputan khusus kabar Kepri kali ini, reporter TV Kepri berkesempatan mewawancarai Koperasi Serba Usaha Pegawai Provinsi Amanah Tuah Bintan Kepri terkait profil koperasi dan simpan pinjam anggota. Dan berikut liputannya. Jadi koperasi ini berdiri itu tahun 2006, itu zaman Pak Sweti kita baru-baru ke sini. Melihat potensi yang besar ini, maka Pak Gubernur itu mengarahkan agar bentuklah koperasi untuk membantu pegawai yang membutuhkan dana-dana tertentu, seperti anak atau yang lain. Jadi sekitar pertengahan 2006 itu beberapa program itu diarahkan dulu untuk melakukan pertemuan. 2006 itu sekitar 36 orang dari kepala dinas, pegawai dan sebagainya melakukan pertemuan. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa koperasi itu berdiri dibentuk dengan rapat minimal 20 orang. Jadi 2006 itu terbentuk koperasi dengan sumbangan yang terkumpul sekitar 15 juta. Inilah modal awal daripada koperasi. Nah, 2006 itu diuruslah akta pendirian. Jadi tanggal 9 Agustus 2006 buat akta pendirian koperasi ini. Kemudian 2006 itu juga disahkan. Nah, anggota kita 36 orang. Kemudian pada akhir 2007 ini berkembang terus. Jadi anggota kita waktu itu berjumlah 1.245 orang. Mulai kita promosi, terkumpullah itu modal simpanan pokok tadi 124.500.000. Nah, 2013 jumlah anggota sekitar 1.800-an kan. Dan berapa kali rapat anggota ini mulai diminta penambahan jumlah pinjaman. Jadi jumlah pinjaman ini awalnya tadi dengan 1.800 juga ada modal dari anggota, sama pokok, sama wajib dan segala tadi sekitar 5M. Jadi karena permintaan dengan 1.800 ini, artinya kita mencari modal, pinjam modal. Jadi pinjaman modal ini kita ke Bank Kesejahteraan Ekonomi. Karena bank ini tidak memerlukan agunan. Kita pinjamlah awalnya 1,6, kemudian akhirnya menjadi 3,3 pada 2016 itu. Nah, di sini pada awalnya kita hanya dapat meminjamkan kepada anggota hanya 6 juta sebagai PNS. Kemudian PTP yang sudah bekerja sekitar 2-3 tahun itu sekitar 3 juta. Dan dengan tambahan modal dari luar tadi itu, jadi yang sebelumnya hanya 5 miliar, kita tambah 3 miliar, jadi 8 miliar lebih. Itu kita dapat meminjamkan kepada PNS maksimal 20 juta sampai sekarang ini. Dan sebelumnya ada 6 juta. Kemudian PTT yang 2-3 tahun tadi, kita dapat memberikan pinjaman sampai 6 juta. Kemudian ini terkait dengan dana ini. Kita ini modalnya memutar. Jadi dari 1.837 orang sekarang anggota kita itu ada peminjam, sebagian besar peminjam. Jadi dana kita ini berputar deh, karena tidak kita pegang. Kita hanya pegang untuk persiapan pengembalian pinjaman kita ke bank. Itu setiap bulannya kita harus nyetor sekitar 80 juta lah. Awal 92 juta. 90 juta. Ini kita sistemnya pembalian modal ini dari bendahara PPD dan stok ke bank tadi kan. Nah, ini pembaliannya juga tidak waktu sama karena peminjaman kan banyak nih. Nah, contoh sekarang ini aja, ini ada 117 orang calon peminjam. Nah, karena tadi pemutaran uang tadi yang kita belum cukup tadi, uang kita ada sekitar sekarang ini yang sekarang sekitar 900-an ada ya. Uang kita terkumpul yang dari pinjam-pinjam terkumpul tadi ada 900. Jadi kita hanya dapat melayani sekitar 90 orang lah. 90 orang. 90 orang peminjam. Ini ada pinjam 20, ada pinjam 10, ada pinjam 6. Jadi masih ada yang menunggu sekitar 47. Jadi insya Allah nanti kalau dia memutar lagi nih, ada pengembalian ada, kita akan store. Jadi tidak uang itu memang banyak, tapi tidak pada kita, pada anggota yang minjam. Pada anggota. Nah, itu makanya ada menunggu. Menunggunya kira-kira berapa lama tuh Pak? Baru bulan berikutnya. Karena pemerintah setiap bulan nih. Kenapa yang dapat SAHU hanya yang minjam saja, yang tidak pinjam tak dapat SAHU nih Pak? Pembagian SAHU pada prinsipnya sebenarnya seluruh anggota mendapat pembagian sisa usaha atau SAHU setiap akhir tahun. Cuma dengan rincian karena dana SAHU itu atau SAHU yang diperoleh setiap tahunnya itu 40% itu
dibagikan kepada anggota, terdiri daripada penyimpan 15%, peminjam ataupun berjasa itu sebanyak 25%, totalnya jadi 40%. Cuman ketika contoh misalnya kita bagikan, misalnya contoh SHU pada tahun 2019, contoh aja, contoh kasusnya Rp100.000 misalnya, contohnya ya, itu. Maka SHU yang akan dibagikan kepada anggota itu sebanyak Rp40.000. Rp40.000 itu 15.000 untuk penyimpan, 25.000 itu adalah untuk peminjam atau yang berjasa. Jadi berapa jumlah anggota peminjam, yang 15.000 itulah seluruh anggota, logikanya kan penyimpan itu mendapat bagian SHU, sehingga pada prinsipnya penyimpan itu lebih kecil pembagian SHU-nya dibandingkan penjasa. Maka motivasinya diharapkan itu kepada setiap anggota itu dapat berjasa kepada koperasinya, artinya meminjam kepada koperasi. Kemudian yang berjasa itu 25.000 itulah yang dibagikan kepada seluruh anggota. Itu contoh kasus kalau 100. Tapi kalau misalnya SHU 1 miliar, artinya itu 400.000 yang dibagikan kepada anggota. Yaitu dalam hal ini kalau 400.000 itu nanti sekitar berapa persen, yang 25% itu pada peminjam, 15% itu kepada penyimpan. Nah ini cuma pada prakteknya ada sebagian anggota itu langsung mengambil sisa hasil usaha pada setelah rapat anggota berjalan, tapi ada sebagian memang tidak mengambil sisa hasil usahanya, walaupun katakanlah jumlahnya kecil, kalau mau diambil disilakan aja itu diambil. Cuma pada prinsipnya kadang-kadang tidak diambil, itu dijadikan simpanan sukarela masing-masing anggota, sehingga menambah modal daripada koperasi. Ya, uang itu tidak hilang. Uang itu nanti suatu waktu nanti diambil oleh anggota, ketika misalnya anggota mau berhenti, Bisa itu akumulasi termasuk SHU bagian anggota secara berapa tahun berturut-turut itu bisa diambil sekaligus pada waktu anggota berhenti itu. Artinya kalau pertanyaan yang tak minjam ini tidak dapat SHU, ini itu tidak benar, tidak benar. Berarti cuma itu yang butuh penjelasan lebih lanjut. Karena kadang-kadang kan gini, di rapat anggota kita itu sistemnya sistem perwakilan, perwakilan dari masing-masing OPD, sehingga mungkin perwakilan yang menghadiri itu juga belum bisa atau belum menyampaikan secara keseluruhan kepada anggota-anggotanya per orang, sehingga bisa saja mungkin informasi itu yang hanya yang berjasa saja yang sampai yang gitu. dapat, kemudian yang penyimpan nggak dapat. Logikanya ya nggak mungkin. Misalnya di bank saja kita diberi bunga ya istilahnya, kenapa pada koperasi nggak diberikan jasa? Cuma kita nggak menggunakan istilah bunga dalam koperasi, tapi jasa terhadap penyimpan, jasa terhadap penjasa atau peminjam gitu. Kalau untuk SHU ini Pak, setiap tahunnya itu apa tidak dikabarkan kepada anggota? Disampaikan melalui OPD, melalui buku laporan pertanggungjawaban. Ada Pak ya? Jadi ada daftarnya, sehingga mereka itu akan mengikut nanti dari rapat nanti. Selama ini koperasi berdiri sudah pernah diaudit atau bagaimana Pak? Jadi gini, audit, jadi mungkin audit internal, ada audit eksternal. Jadi biasanya audit internal itu biasanya terdiri dari pengawas koperasi oleh dinas koperasi sebagai pembina, katakan. Jadi yang selama ini yang sudah pernah dilakukan adalah oleh kita pengawas sendiri. Setiap tahun sebelum melakukan rapat anggota, kita melakukan pengawasan atau pemeriksaan secara umum, yaitu menyangkut meliputi organisasinya, menyangkut masalah usahanya yaitu simpan pinjamnya, menyangkut masalah keuangan. Cuma menitik beratkan kita kepada aspek keuangannya, sejauh mana yaitu nanti terdapat nanti laporan keuangan yaitu dalam bentuk neraca, laporan rugi laba, kemudian perubahan modal setiap tahunnya, sehingga nanti sampai pembagian sisa hasil usaha itu nanti kita tentukan dalam audit itu berapa jumlahnya, nanti bisa nanti pembagian sisa hasil usahanya internal. Tapi kalau yang eksternal belum kita lakukan, karena memang dari aspek memang katakanlah keperluannya ya memang perlu, tapi dari aspek pembiayaan kita dianggap macam nanti dianggap pemborosan, karena nanti kalau sekali audit itu oleh akuntan publik mungkin nilainya sangat nominal ya. Saya nggak menyebutkan nilainya, rasanya kurang etis nanti, karena itu kan haknya daripada jasa daripada auditor kan gitu, kantor akuntan publik kan gitu. Jadi kalau kita kan memang itu kewajiban pengawas untuk melakukan audit terhadap koperasi, sehingga tingkat efisiensi dalam pengeluaran pembiayaan bisa kita tekan sedemikian rupa gitu. Cuma nanti kalau sewaktu-waktu nanti diperlukan, memang itu menjadi urgensi. Misalnya permintaan dari perbankan, misalnya Bank DKI perlu diaudit misalnya,
Ya itu kita lakukan. Jadi kantor kami itu di lantai 2, gedung B, gedung C. Gedung C. Situ kantor kita. Jadi tidak sulit dihubungi. Setiap saat ada Pak Rahani manajer Siparijam. Artinya terkait dengan hal tadi itu Tak ada masalah. tak ada masalah Pak ya? Dan Bapak siap untuk dihubungi. Siap. Jadi kita memang koperasi memang dari anggota untuk anggota. Asasnya kan kekeluargaan. Perkembangan koperasi ini sekarang meningkat. Jadi isunya macam-macam. Isunya macam-macam. Jadi kita terus karena kita sudah terus meningkatkan kampanye lah agar berkooperasi ikut anggota koperasi. Pak, kalau untuk boleh tahu untuk anggaran yang dana yang ada di koperasi sekarang itu kira-kira berapa? Sekitar 8 ada sini. Sekitar Ada, dari Pak? total itu dari simpanan anggota semuanya sekitar 5,7. 5,774 itu Pak ya? Itu simpanan pokok dan wajib. Kemudian yang kita pinjam 3,3. 3,3. 3,3. Jadi total itu modal kita sekarang ini sekitar 8 lebih lah, hampir 9 ya. Hampir 9. Kas itu Berputar terus Pak. berputar paling-paling untuk persiapan untuk bayar ini. Logistik dan Utang pinjaman kita. Kita sekitar 100-an lah. Yang standby itu bayar utang. Jadi kita tak menyimpan duit itu sama kas kita. Jadi begini, jadi kalau misalnya modal koperasi itu berhenti dalam bentuk kas tidak berputar, artinya itu kita nanti rugi dalam segi kita, karena dia akan tidak dalam bentuk pinjaman, artinya kita tidak akan mendapat profit, jadi dapat jasa gitu artinya kan gitu. Pak, syarat untuk melakukan peminjaman di Koperasi Amanah Tuah Bintan ini bagaimana nih Pak? Pertama, yang sudah menjadi anggota, ya Pak ya, syarat pertama itu adalah surat permohonan peminjam. Yang kedua kami lampirkan surat utang itu nanti diisi oleh anggota, ya Pak ya. Yang ketiga pemotongan gaji atau slip gaji yang dilampirkan, ya Pak ya. Yang keempat adalah itu aja syarat. Kalau sudahnya ini tetap. Jadi sudah anggota yang mau minjam yang baru untuk PNS, Pak, itu maksimal kita berikan 10 juta untuk tahap awal dengan catatan dia membayar dulu simpanan wajib dan simpanan pokok. Di persyaratannya nggak ada macam-macam. Jadi untuk PTT, ya Pak ya, itu minimal untuk pertama sekali kami cantumkan situ itu 8 juta itu sudah anggota 3 tahun ke atas. Ya Pak. Untuk yang baru kami berikan hanya 4 juta karena beliau baru jadi anggota. Jadi persyaratan itu kami buat sehingga kita karena terbatas modal kita tadi. Jadi untuk PNS yang sudah menjadi anggota 3 tahun ke atas baru dia perlu mendapatkan kredit sebesar 20 juta. Itulah. Bulan ini aja 147 orang, ya Pak ya, yang mau minjam. Mungkin yang bisa kita realisasikan aja 90 orang. Jadi sehingganya itu yang lebihnya kita prioritaskan untuk bulan depan. Nah, keterangan seperti ini dari pihak koperasi sendiri untuk memberitahukan ke anggota, ke masyarakat itu bagaimana Pak? Kadang-kadang ada anggota langsung menghadap saya, menemui saya, ya kita sampaikan seperti itu. Ya, siapa yang dulu? Contoh gini lah Pak ya, di Snaker, ya, mau minjam hari ini 5 orang maksimal 100 juta. Sedangkan setoran setiap bulan taruhlah 40 juta. Ya Pak ya. Jadi selebihnya itu, ya Pak, kita tunggu mungkin OPD yang lain selesai yang minjam, kita dananya kita tunggu seperti itu. Atau memang dana tidak cukup juga berarti itu kita prioritaskan untuk bulan depan. Jadi begini, koperasi ini khususnya untuk melayani anggota koperasi. Itu pegawai, PTT, dan pensiunan dari provinsi itu sesuai aktanya, sesuai ketentuannya. Jadi imbauan saya, kalau ada hal-hal yang memang kira-kira meragukan, ditanyakan, datang aja ke koperasi, ke kantor kita, gedung C lantai 2 di sebelah inspektorat. Oh iya, jadi ya.